Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Able TV yang dikenan Tuhan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan program acara pengajaran dan kesaksian, di mana program acara ini hadir setiap Sabtu kedua dan juga Sabtu keempat untuk memberkati kita semua. Dan saya juga akan menyapa pemirsa Able TV yang dikenan Tuhan, yaitu melalui streaming di www.mediaministry.us ya. Selamat bergabung, dan juga pemirsa Able TV, kami tetap membuka line interaktif kami di 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477. Dan juga Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan yang mendengarkan kami melalui 107,7 Prestasi FM, selamat bergabung juga. Dan di studio juga sudah hadir yang akan berkati kita, yang membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu Ibu Sri Mulyani dan juga Ibu Yeni ya. Acara ini juga disaksikan secara live dan bisa didengarkan melalui YouTube Bible TV Jakarta. Ya. Shalom Ibu. Shalom, selamat sore. Ya, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, Sobat Prestasi, sebelum kita masuk di dalam pengajaran dan kesaksian, kita ajak berdoa. Aba ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah sebagai Raja Allah dan Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan apa yang menjadi keinginan hati-Mu untuk setiap kami. Kami mengucap syukur karena kesempatan juga yang Kau berikan kepada kami. Itu semua karena kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Karena dari dalam diri kami sendiri kami tidak mampu berbuat apa-apa. Karena kami tidak memiliki kemampuan atau daya. Itu sebabnya kami mempersilahkan Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi pengantara perjanjian baru antara kami dengan Allah Bapa, yang menyampaikan isi hati Allah Bapa sesuai dengan hikmat pengertian yang daripada Allah Bapa, sesuai dengan roh hikmat dan wahyu. Apa yang menjadi keinginan hati Allah Bapa disampaikan kepada setiap kami para pendengar, juga kami yang ada di studio, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Apa yang Kau ingini kehendaki atas hidup kami Tuhan, supaya kami menjadi benar-benar serupa dengan gambar Kristus dan menjadi satu dengan Allah Bapa. Karena itulah tujuan daripada Tuhan Allah Bapa atas hidup kami, supaya kami semuanya dimerdekakan, dibebaskan. Yang terlebih lagi adalah diselamatkan dari murka Tuhan. Ketika kami menjadi satu tubuh dengan Allah Bapa, maka tidak ada lagi Tuhan perseteruan antara kami dengan Allah Bapa, karena Kristus senantiasa menjadi pengantara perjanjian baru antara kami dengan Allah Bapa. Silakan Tuhan Yesus, Engkau yang mengambil alih pelayanan ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sesuai dengan kebutuhan para pendengar dan juga kami, dan juga sesuai dengan isi hati Allah Bapa, keinginan Allah Bapa atas seluruh kehidupan umat-umat-Mu Tuhan, seluruh Indonesia, baik itu wilayah, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ketika mereka mendengarkan baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, kami percaya Roh Kudus Kau sedang berbicara kepada setiap kami. Karena keinginan hati-Mu Tuhan adalah memerdekakan setiap kami, membebaskan setiap kami yang terbelenggu. Terima kasih Abah. Silakan Tuhan Yesus, Engkau yang mengambil alih. Berbicaralah kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Dan kami siap untuk berubah dan merubah apa yang menjadi paradigma kami yang salah selama ini. Dan kami mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun itu keras, kami merelakan hati kami, karena Kau yang menginginkan kami menjadi tempat kedudukan-Mu ya Bapa. Terima kasih Raja, di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan, sebagai Juru Selamat dan Raja satu-satunya. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, kami percaya kita semua ingin diberkati firman Tuhan. Dan masa pemulihan itu memang sudah berlangsung, dan Tuhan mengajar setiap kita, termasuk Tuhan juga mengajar para pendengar, yaitu bagaimana kita harus segera melupakan apa yang di belakang kita, dan kita harus menuju kepada panggilan sorgawi, yaitu arahkan perhatian kita bukan kepada masa lalu, arahkan perhatian kita kepada panggilan sorgawi. Apa yang Tuhan maksudkan isi hati Allah Bapa, yaitu Tuhan mau
kita semuanya itu diselamatkan dan bebas dari murka Tuhan. Karena Tuhan katakan orang yang masih hidup di dalam hawa nafsu daging, keinginan daging, ataupun yang disebut menuruti apa yang menjadi kehendak daging, itu semua menjadi seterunya Tuhan. Tapi pada sore hari ini Tuhan hendak menyampaikan isi hatinya supaya kita semua menjadi satu. Dan Tuhan pesan, jangan ingat-ingat masa lalu, karena itu menjadi penghambat apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk di masa yang akan datang. Memang bukan suatu pekerjaan yang gampang, tetapi hanya cuman kuncinya kalau kita ingin dipulihkan. Dengar baik-baik. Kalau kita ingin dipulihkan, kita harus meresponi firman Tuhan, dan kita harus mau berani mengakui dengan jujur bahwa apa yang sekarang Tuhan sampaikan itulah sesungguhnya yang ada di dalam pikiran manusia daging. Itu yang ada di dalam hikmat manusia daging. Bahkan semua yang Tuhan nyatakan kepada saya mulai tadi malam, Tuhan berbicara sampaikan kepada umatku bahwa Tuhanlah yang mengingini kita semua menjadi tempat kediamannya. Dan Tuhan pesan juga yang kedua adalah milikilah roh takut akan Tuhan. Dan itu dua hal ini yang Tuhan pesankan, sampaikan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Coba kita lihat, ini pesan Tuhan yang harus kita responi. Yang pertama, ada janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan selalu memberikan janjinya. Di kitab Mazmur 132 ayat yang ke-13. Kita lihat dulu Mazmur pasal 132 ayat yang ke-13. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Iya, Tuhan mengingini. Yang digarisbawahi sekarang, teguran untuk kita semua apa? Kalau keinginan roh itu adalah hidup kekal, coba kita lihat dulu. Yang pertama tadi, Tuhan mengingini kita menjadi tempat kediaman Allah. Apa artinya? Kita semua, Tuhan menghendaki kita semua itu menjadi tempat kedudukan firman, bukan tempat kedudukan kebencian, bukan tempat kedudukan dendam, bukan tempat kedudukan yang disebut jealous atau iri. Tuhan mau kita semua menjadi tempat kedudukan kasih, belas kasihan, keadilan, kebenaran, kesetiaan, dan seterusnya. Itulah yang Tuhan miliki, itu yang Tuhan ingini atas kehidupan kita. Kalau kita ingin dipulihkan, buang semua sampah-sampah yang disebut keinginan daripada daging. Karena keinginan daging itu musuh Allah. Sesuai dengan pesan Tuhan, musuh yang terakhir yang Tuhan tidak binasakan dalam kehidupan kita yaitu maut. Apa itu maut? Itulah keinginan daging. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, dan juga sobat pemirsa Bible TV yang dikenan oleh Tuhan, jangan engkau terpuruk dengan masa lalu. Jangan engkau mengingat-ingat kesalahan yang sudah bertahun-tahun. Terus bagaimana Bu caranya? Tuhan jawab, apa yang menjadi kesulitan untuk kau melupakan kesalahan orang lain? Itu ada firman-Nya yang sudah ada di dalam Yesaya 65 ayat 17. Ini khusus untuk para pemirsa Bible TV yang sekarang engkau sedang mengalami susah melupakan kesalahan orang lain. Ini jawabannya. Tuhan tahu apa yang ada di dalam benak pikiranmu. Dengar baik-baik. Itu menjadi penghambat untuk engkau menerima mujizat yang sudah Tuhan kerjakan. Jangan kau berhenti di dalam keterpurukan. Tuhan katakan, dengar baik-baik, kalau kau masih menyimpan kebencian, dendam, itu di dalam kehendakmu itu masih dijerat oleh iblis, dan iblis itu terus mengikat di dalam kehendakmu itu untuk terus-menerus membenci, bahkan ingin membalas, bahkan ingin menyakiti. Mungkin itu dengan bukan kata-kata yang kasar ya, seringkali juga dengan kata-kata halus, tapi motivasinya sebetulnya itu melampiaskan dendammu. Kalau kita itu memang sungguh-sungguh melupakan, pasti tidak keluar roh penghakiman atau menghakimi sesama yang menyakitimu. Tidak pernah ingat lagi kesalahan orang yang menyakitimu.
Itu tandanya bahwa di dalam hati kita baru, pikiran kita pun baru. Karena itu yang Tuhan mau. Kita lihat dulu Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17. Ya, Yesaya 65 ayat yang ke-17. Ini Tuhan mau. Siapkan di dalam Yesaya 48 nanti. Ya, 43. Silakan baca. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Iya. Dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ya. Kemudian di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Hal-hal yang dahulu. Hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari sampai 20 kalam. Sampai 20. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Stop di sini aja. Oke, mau terima berkat. Kalau di depan kita belum terjadi mujizat, berarti masih belum beres dalam pikiran dan hati. Dan kita perlu tadi di dalam Yesaya 65, kita perlu pembaharuan di dalam hati dan pikiran. Jangan pakai hatimu dan pikiran manusia lama atau hati manusia lama. Itu yang perlu diperbaharui. Itulah yang Tuhan katakan, pesankan. Ya, jangan kita pakai firman ini sebagai doa. Ya, Yesaya tadi pasal 5 ayat 17. Ya, Tuhan katakan dengan Tuhan, berdoalah sesuai firman ini. Sebab sesungguhnya Tuhan menciptakan langit itu berbicara pikiran jiwa kita yang baru, dan bumi yang baru. Bumi itu hati. Ya, Yesaya 36 itu kalau memang sobat prestasi mau melupakan, pasti tidak lagi di depan kita itu orang yang masih membenci kita. Itu sebabnya kita butuh firman untuk membaharui hati dan pikiran kita, menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, ini dikatakan penjelasannya di ayat yang B-nya. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Bukti bahwa langit itu adalah jiwa manusia kita, pikiran manusia kita, paradigma manusia kita. Tuhan katakan, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Mau mundur ke belakang atau mau maju imannya? Kalau ingin maju, ya terus lupakan itu semua. Bu, susah betul, tapi kalau kita mengakui sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, nggak bakalan kok itu susah. Dan tidak akan timbul lagi dalam hati kita. Amin. Itu perlu ada pembaharuan budi, kata kitab Roma. Artinya, sungguh-sungguh kok jangan merasa dirimu itu benar, itu terutama kunci. Ya, saya mau kasih tahu sobat prestasi yang dikenan Tuhan dan pemirsa Bible TV yang sekarang sedang memperhatikan firman khotbah ini. Kita tidak mampu, tidak memiliki kekuatan ataupun kemampuan, tapi Tuhan cuma tanya, apakah kamu mau? Itu aja pertanyaannya. Nggak usah pakai tapi. Tuhan, aku nggak mampu Tuhan untuk mengampuni, melupakan. Ya, bukan saya nggak pernah mengalami dikhianati dan sering kali dikhianati. Apakah saya mau nginget-nginget rugi? Kalau saya nginget-inget itu rugi saya sendiri. Itu berarti memberikan kesempatan iblis untuk menguasai pikiranmu. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, itu sebabnya saya akan bimbing sobat prestasi yang susah. Coba deh hubungi di nomor telepon saya akan bicara secara khusus, yaitu bagi orang-orang yang saya merasakan di dalam spirit, di dalam roh. Saat ini banyak orang yang kepahitan dengan suaminya, kepahitan dengan siapapun, itu masih belum. Padahal Tuhan sudah mau datang, masih aja itu
Kalau orang Jawa bilang itu ngejendol di dalam hatimu, ngejendol dalam pikiran. Karena kau tidak pernah memasukkan firman di dalam pikiranmu. Artinya firman disampaikan, kau tidak pernah meresponi firman itu. Tuhan katakan, aku mengatakan kebenaran kepadamu, tapi firman itu tidak beroleh tempat. Ya, yang benci terus benci, yang sakit hati terus sakit hati. Sampah kau dipiara, iblis kau dipiara. Tuhan gak berkenan itu. Tuhan mau, Tuhan mengingini kita menjadi tempat kediamannya, yaitu taruhlah belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang miskin kebenaran. Itulah dia bisa membenci itu karena dia miskin kebenaran, miskin kasih. Tuhan mengajari saya. Kenapa saya bisa maklum kepada orang-orang itu? Itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan saya. Seperti Rasul Paulus itu bermegah karena kelemahannya. Saya pun juga bermegah. Saya bukan orang yang tidak tersakiti, tidak ditindas dan berkali-kali. Tapi saya mengucap syukur karena Tuhan sedang membersihkan hati dan pikiran saya dari roh-roh yang ada di dalam daging saya. Itu yang dikatakan semua rupa-rupa keinginan, ya, bahkan kehendak daripada iblis dari daging. Itu yang Tuhan sedang kekes melalui orang-orang yang ada di depan kita, melalui orang-orang di sekitar kita. Nggak usah sakit hati, tapi bersyukur, karena di balik semua itu semuanya ada berkat. Kalau engkau mau sungguh-sungguh merendahkan hatimu. Tadi Tuhan bicara sepanjang jalan. Hanya dengan kerendahan hati aja kita bisa menang. Ketika engkau merasa dirimu itu benar dan kamu tetap mempertahankan kebenaranmu dan kamu tetap angkuh, karena yang dikatakan aku adalah Allah itu adalah menganggap dirinya benar. Dan hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Itulah susah mengampuni. Hati daripada iblis Lucifer, Tirus, itu yang harus dicongkal keluar. Bahkan Tuhan ngomong lagi, hati binatang, nalurinya seperti binatang. Jangan tersinggung ini. Karena dari situ kau mau dibersihkan sehingga kau mampu untuk melupakan kesalahan sesama. Dan malah Tuhan katakan, nah, tahu kan nih bahwa kamu, ya, tidak memiliki kemampuan untuk mengampuni. Itulah kita butuh firman menjadi daging. Firman mana yang menegur saya saat ini? Itulah yang saya perhatikan, itulah yang saya responi. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, sadari bahwa kita semua yang bersifat daging itu terjual di bawah kuasa iblis. Makanya Tuhan katakan kepada kita semua, Yohanes pasal 8 ayat 44 itu, ya, bahkan dari 3744 nggak usah kita baca, itu cuman saya garis besar. Kamu ingin melakukan keinginan bapamu, dia adalah seorang pembunuh. Nah, jadi kalau kita menuruti keinginan daging, padahal Tuhan tadi mengingini kita menjadi tempat kebenarannya, tempat kedudukan Tuhan. Jangan kita beri kesempatan kebencian itu menempati hatimu. Maka kita perlu adanya solusi di dalam kitab Yeskiel itu pasal 36 tadi. Jawabannya ada di sana. Ayat 26 sampai ayat 28. Berkatmu tertahan ya karena ada kebencian, ada dendam, ada sakit hati. Siapa suruh kita mempertahankan gengsi, mempertahankan keangkuhanmu, mempertahankan kesombongan merasa diri benar? Itu gengsi, itu adalah merasa diri benar. Itu penghalangnya. Sobat prestasi dikenan Tuhan, coba kita baca dulu, ya, Yohanes tadi 8 ayat yang 44 aja. Ya, responi firman ini kalau kita ingin diberkati. Ya, Yohanes 8 ayat 44, demikian firman Tuhan. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, terus. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Nah, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Kehendak, apabila dia berkata-kata dari apa tadi? Ulangi.
Ulangi yang itu. Apabila, mulai dari apabila 44 tadi. Apabila ia berkata dusta, Berkata dusta ia berkata atas kehendaknya sendiri. atas kehendaknya sendiri. Di dalam kehendak manusia, tolong 2 Timotius 2 ayat 26. Ya, di dalam kehendak manusia daging itu ada di situ kehendak daripada iblis. Makanya jangan kita merasa kita itu sudah bisa, oh aku enggak kok. Aku bukan seorang pembohong, tapi aku adalah orang benar. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, pemirsa Bible TV, dengar baik-baik. Jangan kita mendirikan kebenarannya sendiri. Karena manusia semua itu sudah disebut pembohong sebelum kehendak dagingmu itu dihancurkan, diremukkan, ya diakui. Dengar baik-baik, 2 Timotius pasal 2 tadi ayat 26. Silakan baca keras, kencang. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, Ya, karena terlepas dari jerat iblis ya. yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Iya, manusia itu tadi sudah terjual di bawah kuasa dosa. Makanya Tuhan katakan, seringkali orang tidak menyadari, aku nggak angkuh kok, aku nggak sombong, aku nggak congkak, aku nggak bohong. Bener, aku nggak bohong. Sampai sumpah-sumpah. Wow, semakin dia merasa dirinya benar, semakin sesungguhnya kamu sedang menunjukkan siapa dirimu itu. Tuhan kan katakan, kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Selain daripada itu, berasal dari si jahat. Cukup. Itu firman Tuhan. Ya, kemarin saya ditegur Tuhan tentang kehendak-kehendak. Semua kehendak daripada Lucifer iblis itu adalah aku hendak naik ke langit. Aku hendak nyamai yang maha tinggi. Jadi kehendak daripada manusia daging itu sudah dijerat iblis sejak dari zaman Hawa Adam. Makanya manusia seringkali mengingkari perjanjian baik kepada Tuhan dan sesama. Dua hal ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Yang pertama, kehendak iblis itu ingin menempati semua yang ada menempati tempat kedudukannya Tuhan. Kedua, tentang keinginan. Keinginan iblis adalah membunuh, artinya kebencian. Itu sebabnya kehendak itu adalah pencuri selain pembunuh, selain pembohong tadi. Muncullah kata-kata tadi, apabila dia berkata atas kehendaknya sendiri, ya dikatakan tadi, dia berkata-kata dari dirinya sendiri, yaitu coba ulang Yohanes tadi, Yohanes 8 tadi itu. Ya. Ulangi, apabila, ulangi. Ya. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, Iya. sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu sebabnya Tuhan Yesus ajari kita berdoa, Bapa kami. Ya, kenapa kok harus dikuduskan dulu? Pikiran, kehendak, keinginan, seluruh jiwa kita itu supaya tidak berkata-kata dusta. Dikatakan firman Tuhan, ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak yang dimana yang harus dibersihkan? Semua kehendak daripada raja-raja. Yang Tuhan katakan pertama adalah Kasdim, orang buangan yang ada di Sungai Kebar. Yang ada di tepi Sungai Kebar itu adalah negeri orang Kasdim. Dan Tuhan menghendaki juga kehendak dan keputusan dari Babel itu duduk di tempatnya Tuhan. Inilah pencuri. Jadi Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kehendak manusia daging itulah yang harus ditaklukkan, harus dibersihkan, supaya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Harus ada sesi pertobatan dari kehendak manusia daging yang tadi dijerat oleh iblis, supaya kita menjadi sadar kembali dan kita terlepas dari jerat iblis yang mengikat manusia daging sejak dari zaman Adam dan Hawa, supaya kehendak Tuhan terlaksana. Kenapa kita belum memperoleh janji Tuhan? Katanya Tuhan
Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa itu belum terlaksana, Bu? Ya karena masih ada pencuri di dalam kehendak tadi, dalam keinginan. Coba kita lihat, keinginanmu tidak terlaksana. Kenapa kok belum terlaksana? Ya karena keinginan yang kau pakai adalah masih standarnya manusia daging, masih standar dan kehendaknya adalah kehendak manusia daging. Ya enggak, Tuhan katakan, coba kita baca ya, Tuhan hanya melakukan, dan itu Tuhan ajarkan kepada saya, bahwa Tuhan akan melakukan kehendaknya, bukan melakukan kehendak manusia daging. Coba kita baca dulu di dalam Mazmur 115. Ada dua hal yang Tuhan sampaikan saat ini, ya kehendak dan keinginan Tuhan. Karena dua-duanya itu kehendak yang sesungguhnya itu adalah tahta Tuhan, tetapi karena manusia mengikuti apa yang menjadi kehendaknya sendiri, maka manusia tidak mengalami apa yang difirmankan Tuhan, belum mengalami apa yang Tuhan firmankan. Kita lihat dulu Mazmur 115 ayat yang keempat dan 135 ayat 135 ayat 6. Ya, silakan dua-duanya baca. Demikianlah firman Tuhan. Berhala-berhala, Mazmur 115 ayat 4. berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Ayat 4 ya. Ya, teruskan. Mempunyai ayat mulut. 3 deh, ayat 3. Ayat 3, sorry. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, 135 ayat 6. Ya, 135 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Amin. Tuhan hanya melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau kita ingin mendapat jawaban doa dan pemulihan terjadi, dua hal ini. Kemarin waktu saya mengakui semua kehendak daripada raja-raja, ya, orang buangan akan kembali dari Babel, kembali dari Kasdim, karena Tuhan suruh kita keluar dari dua-dua hal ini, supaya jangan kita dikata Tuhan itu, supaya jangan kita ketimpa murkanya Tuhan. Karena itu pesan Tuhan ini diingatkan kembali, kamu harus keluar dari Mesir, keluar dari Asyur, keluar dari Kasdim. Yesaya pasal 48 ayat 20. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-20. Ini pesan Tuhan. Apa artinya, Bu? Artinya itu tadi, bahwa kita harus keluar dari kehendak daripada kita menuruti apa yang dikatakan iblis yang namanya Kasdim ini. Dia adalah penindas, dia yang garang. Ya, silakan baca. Demikian firman Tuhan. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Amin. Pemulihan terjadi ketika kehendak manusia. Dengar baik-baik. Ini pemulihan bukan pemulihan sekedar jawaban doa yang sekarang yang sedang kau pergumulkan, tetapi ini pemulihan manusia dibuat. Yang tadinya ada di bawah kuasa iblis, Tuhan mau keluarkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang itu. Itu sebabnya kenapa kok datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Karena di dalam kehendak manusia daging itu penuh dengan rupa-rupa keinginan. Kehendak daging itu adalah isinya itu pembunuh, tadi dikatakan. Kehendak manusia itu adalah di dalamnya adalah pendusta. Kehendak daging yang Tuhan tegur kemarin beberapa hari lalu, Tuhan sempat mengatakan seperti ini. Yang kamu lakukan itu kehendak daripada yang mengatakan aku adalah Allah. Ya, Tirus. Kehendak daripada iblis itulah yang kamu lakukan sehingga kamu mengalami kegagalan. Itu yang Tuhan pesankan kepada saya. Saya menyadari itu. Ya Tuhan, kenapa Tuhan sampaikan jangan ada Allah lain? Nah, itulah aku adalah Allah. Itulah yang dikatakan aku itu benar. Aku enggak salah.
Aku gak pembohong kok, aku bukan orang pembohong. Itu yang harus kau lakukan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, selama ini yang tidak saya sadari, akui di hadapan Tuhan. Yang saya lakukan adalah kehendak daripada si pendusta ini, kehendak daripada Tirus, kehendak daripada Mesir. Tuhan mau kita keluar dari semua itu yang dikatakan di dalam Yesaya 11 ayat 11. Baik kehendak maupun keinginan daripada raja-raja inilah yang harus kita akui di hadapan Tuhan, supaya kita tidak dikendalikan oleh Babel, tidak dikendalikan lagi oleh Kasdim, tidak lagi diperintah oleh Babel dan Kasdim ini. Itulah sifat manusia yang tidak kita sadari, bahwa manusia itu masih dikomando, namanya rajanya raja keegoisan, egosentris. Karena kekuatan kuasa kula, itu pencurinya. Ya, akan kubangun kerajaan untuk kemuliaanku. Itu si pencuri. Yang kuat itu Tuhan, yang memberi kekuatan dan kekuasaan itu Tuhan, yang membuat engkau memperoleh kekayaan. Inilah yang disebut pencuri. Masih ditempati oleh Kasdim dan Babel. Masih sifat-sifat ini ada dalam diri manusia, masih dikomando oleh si Babel. Bahkan Tuhan ngomong 2 hari lalu, mengatakan bahwa kesalahannya sampai ke langit. Apa itu artinya Tuhan? Keangkuhan. Aku adalah Allah, itu adalah keangkuhan. Karena menganggap dirinya lebih baik dari yang lain, meninggikan diri, membesarkan diri. Makanya manusia menganggap masalah itu besar. Kenapa dalam paradigmanya, dalam pikirannya masih ada kata-kata Lucifer yang mengatakan aku duduk di tata Allah, ya, aku hendak naik ke langit, dan aku hendak mendirikan tataku di bukit pertemuan dan seterusnya. Itu semua bentuk keangkuhan manusia yang tidak butuh Tuhan. Ketika engkau merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan rubah kondisi yang tidak baik dalam rumah tanggamu, akan dirubah menjadi baik. Kenapa? Karena itu adalah sifatnya Tuhan. Ketika kita merendahkan hati, sesungguhnya Tuhan berperang ganti kita. Amin. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, itu sebabnya tolong sobat prestasi, sampaikan keluhanmu, saya akan jawab. Jangan cuma sekedar Bu, aku tolong doakan, enggak ya. Saya akan tuntun sobat prestasi hingga engkau memperoleh jawaban doa. Apa yang Tuhan ingin kita dirubah atau kita berubah, biarkan firman itu menegur kita. Izinkan firman itu membentuk karakter kita. Berikan tempat apa yang menjadi keinginan Tuhan tadi. Jangan kita nuruti kedaginganmu, karena keinginan daging itu maut. Dan di dalam manusia daging itu ada rupa-rupa keinginan, bahkan rupa-rupa hawa nafsu, dan itu yang menyebabkan kita, ya, ingin balas jahat dengan jahat. Ya, kalau sudah kena firman, kemudian merasa tersinggung, gantilah, saya akan balas jahat dengan jahat. Jangan. Oke? Karena apa yang dibuat orang itu sebetulnya seperti Tuhan Yesus. Ya memang kita bukan Tuhan Yesus, tapi kita kan mau diselamatkan. Itu sebetulnya adalah ketika kita dihadapkan dengan orang yang melakukan hal yang mereka itu menyakiti kita, kita koreksi diri. Oh, seperti itu perbuatan kita di hadapan Tuhan. Pasti nggak ada namanya kita ada perpecahan. Karena di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ timbul kekacauan. Di mana ada iri hati, di situ dan seterusnya. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, Tuhan mau kita dipulihkan seperti Adam dan Hawa sebelum dia mendengarkan kata ular. Itu sebetulnya kita harus keluar dari sifat-sifat kedagingan, di mana keinginan daging itu merupakan setru Tuhan. Kenapa aku kok dimusuhi orang tanpa sebab? Saya akan tunjukkan sobat prestasi ya. Kita lihat di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 7 dan 8. Ya. Tadi sudah, tinggal baca. Ya. Coba kita lihat Roma pasal 7 ayat 7 dan 8. Coba kita lihat. Ya. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan?
Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengini-ini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Ya, rupa-rupa keinginan. Roma pasal 8 ayat 7, 6 dan sampai 8. Ya. Roma 8 ayat 6 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Gimana Tuhan mau jawab doa? Keinginan dan kehendak itu semuanya adalah manusia daging itu yang tidak disadari ada di bawah kendali dosa. Tadi ya, apa itu keinginan? Karena keinginan orang fasik itu tidak pernah diluluskan oleh Tuhan. Jadi kalau kita berdoa menurut keinginan kita sendiri, seperti itulah jawaban doa selalu mengecewakan. Karena tadi keinginan daging adalah maut. Kehendak daging yang dikatakan kamu hendak melakukan keinginan-keinginan bapamu itu adalah pendusta. Jadi kalau kita dengar baik-baik, menuruti kehendak daging, coba kita lihat, ada di bawah kuasa dosa, ada di bawah pemerintahan kerajaan angkasa. Itu yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi kita harus keluar dari kerajaan angkasa itu yang disebut penguasa kerajaan angkasa. Terus solusinya apa, Bu? Coba kita nanti lihat ya. Nanti ada yang Tuhan sudah berikan kepada saya caranya, solusinya. Silakan baca dulu. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ya, demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Amin. Nah itu tadi kehendak daging, hawa nafsu daging, ya, apa tadi? Pikiran jahat. Jadi kalau masih menuruti hawa nafsu tadi loh, jahat dibalas dengan jahat, itu hawa nafsu. Itu yang mengendalikan siapa tadi? Penguasa kerajaan angkasa. Itu yang disebut Tuhan suruh kita mengampuni memang gak gampang. Tetapi saya cuma ngomong aku mau, aku tidak mampu. Itu artinya kita berani sunat hati. Coba kita lihat nih ya, Mazmur pasal 10 ayat 3 dan 4. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Terus kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Makanya nggak takut Tuhan. Ya seringkali aku itu baik memuji keinginan hatinya ya. Karena orang fasik itu adalah memuji-muji keinginan hatinya. Jangan kita meninggikan diri, jangan kita merasa aku benar, aku itu baik loh orangnya. Ya. Kalau orang yang mengatakan seperti ini adalah kita belum tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan katakan tidak ada yang benar, satupun tidak. Kita semuanya adalah orang-orang yang harus perlu bertobat setiap hari. Ya. Tetapi apa yang menjadi keinginan hati orang yang benar? Artinya perlu kita adakan pembaharuan hati kita, pikiran kita. Kalau kita ingin saudara kita berubah, ayo keinginan daging kita ditanggalkan. Kehendak manusia daging yang ingin membalas jahat dengan jahat tadi, kehendak dan keinginan, dua-duanya ini harus ditanggalkan.
izinkan Tuhan ya yang membersihkan hati dan pikiran kita supaya kemampuan Allah itu turun. Seperti itulah yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, akulah orangnya yang tidak memiliki kemampuan untuk membawa mereka bertobat atau menghendaki supaya keluargaku itu bertobat. Yuk, kehendak dan keinginan kita sendiri, karena Tuhan akan meluluskan ya kehendak orang yang tulus hati di hadapan Tuhan. Ya, ini ya dikatakan Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 24. Tadi sudah dibaca ya, sudah ditulis, silakan baca. Amsal 10 ayat 24. Ya, Amsal 10 ayat 24 demikian firman Tuhan. Apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Terus lanjut. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Amin. Yuk kalau kita ada ketakutan. Kenapa kok ada ketakutan? Sobat prestasi, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau sobat prestasi ada ketakutan dalam pikiran hatinya, akui dulu. Ya, diakui dulu ya, dalam pikiranku Tuhan ada ketakutan. Hatiku penuh dengan kekhawatiran, tolong diakui. Makanya keinginan dan dikatakan keinginan dan kehendak tadi kita akui di hadapan Tuhan. Supaya keinginan kita adalah bukan ingin balas jahat dengan jahat, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Inilah doa yang dijawab. Karena Tuhan tidak pernah menolak. Kalau kita ingin supaya musuh kita celaka, Tuhan gak akan jawab itu. Tetapi kalau kita ingin supaya saudara kita yang membenci kita supaya bertobat, Tuhan akan kerjakan itu. Karena memang Tuhan menghendaki, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk dia. Supaya apa? Supaya kita semuanya diperdamaikan, kita semua berkenan di hadapan Tuhan, dan tidak lagi di dalam diri kita ada musuh satu sama lain. Dengar baik-baik, keinginan daging adalah maut, tapi keinginan Tuhan tadi apa? Kehidupan kekal, atau yang disebut, coba kita lihat, keinginan roh adalah hidup yang kekal. Selain keinginan Tuhan itu adalah hidup kekal, dan Tuhan ngomong, ketika keinginan kita sudah diganti dengan keinginan Tuhan, maka dikatakan perbekalannya akan diberkati dengan limpah. Tapi ingat, di dalam tubuh manusia itu ada banyak rupa-rupa keinginan dan rupa-rupa hawa nafsu. Inilah yang perlu sumbernya dari mana, Bu? Nah, itulah sobat prestasi, saya selalu ya membuka line interaktif, karena nggak mungkin saya jelaskan semuanya di sini, supaya sobat prestasi mengalami benar-benar membaharui, diperbarui secara menyeluruh. Karena ini Tuhan memberikan kepada saya baru tadi malam dan tadi pagi bersambung, yaitu keinginan dan rupa-rupa keinginan dan rupa-rupa hawa nafsu yang Tuhan katakan harus diperbaharui, yang disebut langit yang baru, bumi yang baru, laut pun tidak ada lagi. Artinya setelah kita menjadi tempat kedudukannya Tuhan, di situ Tuhan katakan tidak ada lagi laknat, tidak lagi ada perkabungan dan seterusnya. Artinya pemulihan secara menyeluruh. Sekarang sobat prestasi, sekarang kalau engkau menghadapi masalah tantangan, selama ini kau belum mendapat jawaban, saya buka line interaktif. Bagaimana Bu solusinya? Silakan hubungi di nomor telepon saya. Ya, silahkan di nomor 0853 1051 9177. Sekali lagi di 0853 1051 9177, atau di 021 5011 1477. Sekali lagi ya, di 021 501 11477, atau yang di Excel di 0819 3240 8167. Sekali lagi di 0819 3240 8167. Ya, sobat prestasi yang dikenan Tuhan, di dalam jiwa manusia atau keinginan manusia daging, itulah yang menjadi tempat kedudukan iblis. Coba kita baca Roma pasal 8 tadi, bukan diulang, tapi tolong perhatikan dulu. Roma pasal 8
ayat 6 saja. Ya. Ya, demikian firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Keinginan daging adalah maut. Mau tahu bahwa maut itu tempatnya iblis, kebencian itu tatanya iblis? Ibrani 2 ayat 14. Di sini saya mau jelaskan sobat prestasi. Kenapa Bu doa saya kok belum terjawab ya? Yuk, dengar baik-baik. Ketika kita menuruti keinginan daripada iblis, berarti kita sama dengan musuhnya Tuhan. Karena tadi keinginan daging adalah merupakan seterunya Tuhan loh. Silakan baca Ibrani pasal 2 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, saya ulangi. Iblis yang berkuasa atas maut. Tadi apa? Keinginan daging adalah maut. Apa artinya? Ingin balas jahat dengan jahat tadi, itu seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan. Dan kalau masih ada seperti itu, firman itu nggak akan ada tempat di dalam pikiran dan hati manusia. Nih firman Markus 4, tolong baca. Ya, Markus 4 ayat 18 ayat 18 sampai 19 sampai 20. Ya, oke. Ya, demikian firman Tuhan. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Terus. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Itu sebabnya ketika kita mendengarkan firman, jangan dicuekin. Tadi dikatakan ditaburkan di dalam semak duri itu adalah orang yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Kemudian apa? Keinginan-keinginan itu semua menghambat firman untuk mendiami kehidupan kita. Karena keinginan-keinginan daging tadi ya, rupa-rupa keinginan itu ya yang menyebabkan manusia terhambat untuk masuk dalam kemenangan. Bagaimana bisa mengalahkan masalah kalau masih ada keinginan-keinginan daging? Keinginan daging itu dari iblis. Ya. Tapi Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Itu sebabnya kita nggak perlu menuruti keinginan daging dan kehendak daging. Karena itu merupakan pijakan iblis. Karena tadi, aku hendak naik ke langit, aku hendak duduk di tata Allah. Itulah Yesaya, Babel yang dimaksudkan. Ya, kita lihat sumbernya nih. Yesaya pasal 14 ayat yang ke-13. Dan Tuhan bersihkan kita, nanti saya kasih solusinya, ini pesan Tuhan. Tolong disiapkan juga Daniel pasal yang ke-7 4 itu ayat yang ke-35. Ya. Silakan baca dulu. Ya. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Ya, demikian firman Tuhan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Nah, ini dia. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini kegagalan, penyebab kegagalan. Ya, seringkali kita memutuskan bukan atas dasar kehendak Tuhan. Ngomongnya sih kehendak Tuhan, jika Tuhan mengendaki, enggak begitu caranya. Tolong kehendak manusia daging kita diakui, itu ada sumbernya. Yang pertama tadi dari kasdim, karena di situ kasdim itu menganggap dirinya berbudi luhur. Artinya, yang dia padahal itu semuanya bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Demikian juga kehendak daripada Babel. Tadi dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Artinya seringkali kita memutuskan kehendak keinginan kita sendiri. Aku hendak mendirikan tataku mengatasi langit, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Bukit pertemuan ternyata Tuhan memberikan tahu kepada saya seluruh jiwa manusia itu. Kenapa manusia tidak bisa melihat wajah Tuhan? Karena ada penghalangnya, yaitu ada keinginan, kehendak, hikmat daripada semua manusia daging yang sama seperti yang ada di 4 makhluk hidup. Makanya Tuhan katakan keinginan orang yang benar itu diluluskan tadi. Ya, di dalam kitab Amsal ya, yang tadi karena tidak lagi menuruti keinginan dan kehendak daripada Lucifer atau Babel ataupun Kasdim. Ya, keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Nah, inilah keinginan Hawa Adam waktu itu, ingin makan buah pengetahuan baik dan jahat, ditimbulkan karena tipu daya iblis. Maka keinginan-keinginan daging itu, semua yang bersumber dari perkataan ular itulah yang harus dibereskan dalam diri kita. Berikut ada di dalam 4 makhluk hidup itu yang dikatakan di situ ditempatkan beberapa kerub untuk menghalang-halangi pohon kehidupan. Nah, disinilah keinginan daging manusia itu terhambat. Karena apa? Karena manusia menuruti keinginan ular pertama kali. Itulah yang harus kita bereskan. Demikian juga kehendaknya. Maka sobat prestasi, firman Tuhan ini sekarang ini negur kita, jangan anggap remeh. Sekali lagi, ketika masih ada kebencian, dendam dan seterusnya, maka saya pingin sobat prestasi jangan cuma minta doakan ya Bu. Karena sobat prestasi itu perlu pembaharuan, perlu adanya pencerahan firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan sampaikan saat ini. Karena saya mantan orang yang tersakiti, tertindas dan seterusnya, ya, bahkan dikhianati. Itu juga sudah saya alami. Solusinya bagaimana? Solusinya hanyalah satu, kunci untuk kita menang, kerendahan hati. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Dengar baik-baik. Karena manusia itu mengalami sesuai dengan kelakuan kok. Masih ngotot lagi. Apalagi yang kau pertahankan? Kebenaranmu sendiri. Engkau masih hidup di dalam jerat iblis yang mengikat pada kehendakmu. Makanya punya rasa khawatir, makanya punya rasa takut. Karena yang menguasai kamu adalah roh maut tadi. Dengar baik-baik. Maut itu identik dengan ketakutan. Karena apa? Raja-raja iblis selalu menakut-nakuti. Nah, itu sobat prestasi, ya, karena keinginan daging itu maut. Kalau di dalam diri kita masih ada roh maut, masih hidupnya hidup dalam kurungan ketakutan. Karena yang dituruti adalah Asur Mesir tadi. Si Mesir ini juga menakut-nakuti orang. Kekhawatiran dunia itulah sama dengan roh ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, itu senjatanya. Itu sebabnya ini saya kasih tunjuk, ya, bahwa iblis itu nakut-nakuti. Padahal kalau kita benar-benar dengan hati orang percaya, mulut mengaku diselamatkan, makanya perlu di dalam pikiran itu diisi firman supaya ketakutannya nyingkir tadi ya. Kalau ada firman dalam pikiran dan hati kita, maka rasa takut itu tidak ada. Kita lihat lagi bahwa manusia tadi ya, daging terjual di bawah kuasa dosa. Daging tadi, keinginan daging maut. Siapa yang menguasai? Iblis. Yeskiel pasal 32. Yeskiel pasal 32. Kita lihat ini orang yang menakut-nakuti manusia, supaya kita tidak asal aja tengking roh takut, roh penakut, tapi ada namanya setannya itu ada, ya. Kita lihat di dalam Yeskiel 32 mulai 22.
sampai 23. Salah satu aja saya. Ya. 22 sampai 24. Boleh ya? Ya, demikian firman Tuhan. Ya, Yeskiel pasal 32 ayat 22 mulainya. Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya, mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. Kuburnya ditentukan pada bagian yang terdalam, dari liang dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Di situ Elam dan sekeliling kuburnya, seluruh rakyat yang banyak, mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Jadi siapa itu roh yang nakut-nakuti? Itulah diantaranya. Itu bisa dibaca dari ayat 18 ya, Sobat Prestasi, sampai 32. Itulah roh yang nakut-nakuti manusia kita. Itu sebabnya ini semua harus dibinasakan dengan kasih yang sempurna. Siapa itu? Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 4 ya, ayat yang ke-18. Kalau Sobat Prestasi ingin kembali lagi konseling ataupun caranya bagaimana, Bu? Kan kita nggak tahu caranya bagaimana misalnya. Saya siap untuk membimbing Sobat Prestasi untuk supaya tidak ada rasa ketakutan, kekhawatiran dan seterusnya. Ya, tolong silakan baca nomor HP saya sekali lagi. Ya, dapat menghubungi di nomor 0853 1051 9177. Sekali lagi, Daniel. di 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477, 021 501 11477, atau di nomor Excel di 0819 3240 8167. Amin. Ya, Sobat Prestasi, kembali lagi. Saya kan ini caranya untuk menaklukkan kehendak manusia daging kita. Bagaimana, Bu? Coba kita lihat di dalam Daniel 4 ya, sebagai ayat penutup, mungkin ini karena waktunya. Ya, Daniel 4 ayat 35 dan 37. Demikianlah firman Tuhan. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Amin. Saya ulangi di sini. Tadinya saya nggak mengerti, Tuhan hanya bicara satu ayat ini kepada saya. Tuhan berbuat menurut kehendaknya. Tadi dikatakan ayat yang ke-37, segala perbuatannya adalah benar. Makanya kehendak kita harus dibenarkan dulu, dibersihkan dulu. Izinkan Tuhan yang bekerja seperti ini. Ya, saya Sobat Prestasi, ini kesaksian saya pribadi. Waktu saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan, Tuhan memberikan tahu firman ini, izinkan aku yang bertindak. Karena Tuhan Yesus, Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus aja berbuat menurut kehendak Allah. Baru Tuhan katakan seperti ini, semua penduduk bumi dianggap remeh. Maksudnya apa? Semua kedagingan kita itu, raja-raja manusia daging itu dianggap remeh oleh Tuhan, asal Tuhan yang kita persilakan untuk bertindak atau berbuat. Tuhan, silakan engkau Tuhan berbuat. Berbuatlah untuk kami Tuhan. Karena apa? Menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit, itu berbicara penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis yang berkuasa atas maut di dalam diri kita masing-masing. Supaya apa? Karena itulah yang Tuhan katakan bahwa musuh yang terakhir yang Tuhan kalahkan adalah maut. Dan itu langsung Tuhan taklukkan di bawah telapak kaki Kristus. Dan saya mengalami terang. Pikiran saya seperti terang. Benar yang dikatakan firman ini. Saya pakai doa seperti ini singkatnya.
Tuhan, silakan Engkau berbuat atau bertindak menurut kehendak-Mu atas hidup saya, atas semua roh-roh yang menguasai saya, atas dosa, atas kebencian, atas apapun yang ada dalam diri saya. Tolong, supaya apa? Termasuk keinginan daging saya, keinginan untuk balas jahat dengan jahat. Jangan ya sahabat prestasi, ya ada orang yang dendam sekarang yang sedang mendengarkan ini sahabat prestasi dan pemirsa Bible TV, ada memiliki hati yang dendam kepada istrimu, bahkan kepada orang yang melukai hatimu, yang mengkhianati teman sahabatmu. Ini bapak-bapak yang Tuhan kasih tunjuk kepada saya. Tolong, kalau engkau nggak mampu untuk menahan emosimu, tolong firman ini adalah jawaban. Ya silakan Tuhan, kau yang bertindak menurut kehendak-Mu atas seluruh roh kebencian, roh dendam yang ada dalam diri saya, kepahitan yang ada dalam diri saya. Supaya apa? Supaya Tuhan, dikatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 itu 26 sampai 28, itu supaya Tuhan menginjak semuanya, semua maut itu telah ditaklukkan di bawah telapak kaki Kristus, ditaklukkan di bawah kaki Allah Bapa. Sehingga tidak ada lagi roh kebencian menguasai hidupmu. Tidak ada lagi keinginan-keinginan ataupun yang balas jahat dengan jahat di dalam diri kita. Supaya kita, karena Tuhan katakan apa? Yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan merendahkan mereka yang berlaku congkak. Itu artinya congkak itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu yang tertulis ya di dalam, nggak usah saya baca karena waktunya sudah habis. Nanti di 2 minggu yang akan datang saya akan sambung firman ini, pengajaran ini, bahwa nanti saya akan jelaskan semua sedetail-detailnya. Dan untuk sobat prestasi yang ingin konseling tadi, yaitu nomor HP saya yang tadi sudah dibacakan, ya, tolong hubungi saya akan jelaskan cara bagaimana supaya kita bisa melupakan kesalahan orang lain dan tidak perlu mengingat-ingat kesalahan orang lain yang menyakiti kita, bahkan berkhianat terhadap kita. Cukup kita hanya merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa apapun yang diperbuat, apapun yang orang lain buat, itulah sesungguhnya perbuatan kita di hadapan Tuhan. Baik sobat prestasi, kita akhiri perjumpaan ini karena waktunya sudah habis, maka kita akan tutup dengan doa. Mari sobat prestasi, kita tutup dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah menegur setiap kami dan Engkau telah memberikan solusi bagi kami, supaya kami tidak lagi Tuhan hidup mengingat-ingat kesalahan, bahkan supaya seluruh kehidupan kami diperbaharui dari hari lepas hari, baik diperbaharui hati pikiran kami Tuhan, yaitu pembaharuan budi itu yang Kau kehendaki atas hidup kami, karena langit yang baru, bumi yang baru, tidak lagi ada perkabungan ratap tangis ataupun yang lain. Itulah yang Kau mau, karena Tuhan akan menghapus segala air mata kami Tuhan, karena Engkau yang mengingini kami menjadi tempat kedudukan-Mu. Kalau Engkau yang menduduki setiap kami, sebetulnya semua masalah kami telah Kau taklukkan di bawah telapak kaki-Mu, yaitu baik itu keinginan daging atau kehendak daging, dan semuanya Tuhan yang selama ini menjadi pijakan iblis. Engkau tidak berkenan atas semuanya itu Tuhan. Baiklah Bapa, oleh firman-Mu ini, baik kami mau mematikan setiap keinginan daging yang ada dalam oleh roh, kami mematikan perbuatan-perbuatan daging yang selama ini menjadi setru-Mu, sehingga hidup kami Tuhan dimusuhi orang tanpa sebab di sekitar kami Tuhan. Supaya kami mengetahui, menyadari bahwa di dalam kehendak dan keinginan itu ada jerat iblis yang selama ini bertahta dan mengendalikan manusia daging kami masing-masing Tuhan, supaya kami tidak lagi menuruti keinginan kehendak daging, tetapi menuruti dan mentaati keinginan dan kehendak-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan selesai dan dipulihkan hubungan kami dengan Allah Bapa, otomatis hubungan kami dengan orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu itu akan bekerja di dalam kehidupan hati dan pikiran setiap para pendengar dan juga kami yang ada di studio. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, ucapan syukur kami kembalikan kepadamu ya Aba ya Bapa, yang berhak menerima semuanya ini, karena Engkaulah yang ampunya semua yang baik itu Tuhan, yang mulia itu Tuhan, yang manis dan semua yang sedap didengar. Biarlah itu juga yang menjadi pikiran dan apapun yang ada dalam hati dan pikiran perasaan kami semuanya. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Demikian acara pengajaran kesaksian. Sampai jumpa di minggu yang akan datang, dan terima kasih untuk kebersamaannya Sobat Prestasi dan juga pemirsa TV yang dikenal Tuhan. Dan akhir kata kami mohon pamit undur diri. Saya Joyce dan juga Ibu Sri Mulyani dan Ibu Yeni. Baiklah, kita sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.